Halo sahabat Quran yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Samatus dalam renungan harian Jumat 18 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu beginilah firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18-24. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, Santo Yosef atau Yusuf adalah salah satu tokoh inspiratif yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi kita sebagai umat beriman. Yosef adalah pribadi yang tulus hati dan tidak ingin merusak nama baik orang lain. Dalam hal ini, nama baik Maria, tunangannya. Ketika tahu bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yosef tidak marah dan tidak membenci Maria. Secara manusiawi, Yosef pantas untuk merasa kecewa dan marah kepada Maria yang telah lebih dahulu mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Secara kasar, kita bisa mengatakan bahwa Maria telah mengkhianati Yosef, dan Yosef pantas untuk kecewa dan marah. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yosef. Yosef justru ingin menceraikan Maria diam-diam, karena kalau Yosef menceraikannya secara hukum atau berdasarkan adat istiadat yang ada, maka praktis orang-orang yang ada di sekitar akan membicarakan yang tidak-tidak tentang Maria, dan Maria akan dihukum, akan dirajam. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang kemudian membuat Yosef ingin menceraikan Maria diam-diam. Yosef tidak ingin
mencemarkan nama baik Maria, dan Yosef tidak ingin Maria dihukum secara keji. Yosef tulus mencintai Maria, sehingga ketika seharusnya ia kecewa terhadap Maria, ia justru menjaga nama baik Maria. Ia justru melindungi Maria. Saudara-saudari yang terkasih, sikap Yosef itu patut dan perlu kita contoh. Mari belajar untuk tulus dalam mencintai sesama, dan sedapat mungkin tidak mencemarkan nama baik orang lain, bahkan ketika orang lain sudah mengecewakan dan membuat kita kesal, marah, emosi, dan lain-lain. Saudara-saudari yang terkasih, tetap tenang dan bertindaklah secara bijak demi kebaikan bersama, sebagaimana Yosef yang tetap tenang dan memikirkan solusi terbaik untuk semua pihak, untuk dirinya dan juga Maria. Dan satu hal lain yang juga dapat kita pelajari dari Yosef adalah ia adalah pribadi yang sedikit bicara dan langsung beraksi, banyak aksi. Ketika berniat menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan mendatangi Yosef dalam mimpi dan menerangkan apa yang sebenarnya terjadi pada Maria. Malaikat mengatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan menyuruh Yosef untuk tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ketika bangun dari tidurnya, Yosef tidak banyak omong. Di Injil dikatakan bahwa Yosef bangun dan pergi melakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan, yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, untuk segala sesuatu yang baik, kiranya kita tidak perlu banyak bicara, tidak perlu menunda-nunda, dan tidak perlu mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Sejauh itu baik, dan kalau kita tahu itu baik, maka lakukan. Ayo bangun dan lakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.